Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang timeline. Nah, di dunia multimedia kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan timeline. Istilah timeline sendiri ini digunakan untuk satuan waktu, di mana pada dasarnya timeline itu dibagi menjadi dua, yaitu baris dan kolom. Nah, untuk Adobe Flash ataupun Adobe Animate, di sini istilah yang digunakan adalah layer dan frame, di mana layer ini adalah baris dan frame ini adalah kolomnya. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa yang namanya timeline, ya, timeline di sini juga menggunakan sistem penomoran baris atau penomoran frame. Nah, timeline yang menggunakan nomor seperti ini nih, misalnya 1, 5, 10, sebenarnya ada nomor 2 sampai 4 ya, lalu 6 sampai 9 juga ada, yaitu di sini nih. Ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, lalu ini 6 dan seterusnya. Jadi ini sebagai penanda nomornya aja. Jadi di sini ditulis kelipatan 5 kecuali 1 ya, seperti itu. Nah, ini adalah timeline jenis atau tipe daripada movie clip, karena di sini menggunakan versi nomor. Nanti kalau button itu beda lagi, ya. Jadi button nanti beda lagi penamaan daripada timelinenya untuk frame, ya, seperti itu. Nah, di sini cara bacanya aja. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa layer itu adalah baris, frame itu adalah kolom. Jadi cara bacanya itu adalah layer dulu baru kolom. Misalnya gini. Misalnya saya sedang mengarahkan di sini ya. Sekarang stage-nya sedang mengarah di sini. Ini dibacanya apa sih? Ini dibacanya layer 3 frame 1. Kalau yang ini berarti ini namanya layer 3 frame 10. Jadi bukan kebalikannya ya. Bukan frame 10 layer 3, tapi yang betul itu adalah layer 3 frame 10. Nah, kalau di sini misalnya ya, ini namanya layer 2 frame 35. Dan di sini misalnya yang ini layer 1 frame 50. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi ya, layer dulu baru framenya. Kalau di dunia matematika, baris dulu baru kolom, seperti itu. Nah, sekarang mari kita bahas apa itu layer. Layer kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya lapisan atau tumpukan ya. Jadi teman-teman bayangkan saja, jadi di sini ada 3 buah objek. Ya, ada 3 buah objek. Di sini ada namanya kotak hitam, saya sebut saja di sini kotak hitam ya. Kotak hitam di sini berada pada layer 1. Kotak biru berada pada layer 2 dan kotak hijau berada pada layer 3. Nah, kalau di video sebelumnya ketika kita menggambar lalu kita menggeserkan objeknya, maka gambar yang sebelumnya itu terhapus. Kenapa? Karena di situ layernya baru 1. Sedangkan kalau layer yang berbeda, maka di sini akan terjadi yang namanya penumpukan. Sehingga gambar yang sudah kita gambar tidak akan tertimpa begitu ya. Nah, aturan penyimpanan daripada layer ya, di sini bisa saja kita memasukkan objek lebih dari 1. Contoh ya, misalnya katakanlah di layer 1 saya mau menggambar lagi. Misalnya katakanlah saya menggambar sebuah lingkaran yang berwarna merah. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Di sini di layer 1 saya menggambar lagi lingkaran berwarna merah, bola berwarna merah. Nah, di mana layer 1 ini ya, yaitu lingkaran berwarna merah itu, ini sebenarnya setara dengan kotak hitam ini, satu level. Jadi kalau sama saya dipindahin ke sini ya, terus sama saya pindahin lagi, nah ini baru terhapus ya, karena di sini layernya 1. Nah, tapi kalau terpisah kayak gini ya tidak akan tertimpa. Tapi bisa kita lihat ya, ketika saya menggambar di layer 1, maka lingkaran warna merah ini ternyata posisinya di paling belakang. Di sini harusnya teman-teman sudah mulai sadar ya, bahwa aturan daripada layer yang ada di Flash sebenarnya sama dengan aturan layer yang ada di Photoshop, di mana layer yang ditempatkan di paling atas akan menutup layer yang di bawahnya. Sedangkan layer yang paling bawah pasti akan tertutupi oleh semua layer yang ada di atasnya.
Jadi kesimpulannya adalah kalau kita mau membuat yang namanya background, maka background itu harus selalu disimpan di sini, di layer 1. Ya. Jadi layer 1 ini biasanya digunakan untuk membuat background. Kita membuat aplikasi, kita mau membuat backgroundnya. Maka backgroundnya ini harusnya layer 1. Kenapa? Karena dia gambar yang paling belakang. Background itu kan artinya latar belakang kan ya. Berarti gambar yang posisinya ada di paling belakang. Maka dari itu background harus ada di layer 1. Sedangkan objek-objeknya baru di atasnya, seperti itu. Bayangkan saja seperti kita melihat dari atas ya. Bayangkan saja ini seperti meja, kita melihat ada tumpukan buku ya. Jadi buku yang warna hijau ini posisinya paling atas. Nah, buku yang warna biru posisinya di tengah. Makanya yang biru kehalangi sama yang hijau. Sedangkan yang hitam posisinya di paling belakang. Oleh karena itu yang hitam tidak terlalu kelihatan ya, tertutup oleh buku yang biru dan tertutup oleh buku yang hijau, seperti itu. Ini adalah konsep layer. Sekarang kita menuju kepada konsep frame. Nah, tadi kalau istilah matematikanya frame itu kan disebut dengan kolom. Jadi yang disebut dengan frame itu di sini ada tandanya yang warna merah, jadi ke bawah ya. Seperti itu. Jadi penomoran dari pada frame ini ya, di sini 1, 2, 3 dan seterusnya tadi sudah saya jelaskan bahwa penomoran timeline yang versi movie clip di situ adalah kelipatan 5 kecuali angka 1 ya, seperti itu. Nah, di sini yang namanya frame itu dibagi menjadi 2. Ada frame biasa dan ada keyframe. Keyframe itu simbolnya lingkaran. Entah lingkarannya ada tanda warna hitamnya ataupun lingkaran warna putih. Contoh begini ya. Ini contoh dulu saja, misalnya di bagian sini sama saya diklik kanan. Lalu di sini saya pilih insert blank keyframe. Maka di bagian sini teman-teman bisa lihat ada lingkaran warna putih ya, lingkaran warna putih. Ini adalah disebut keyframe. Ya, yang ini juga disebut keyframe. Nah, sekarang apa bedanya? Keyframe yang lingkaran putih dengan keyframe yang lingkaran hitam. Keyframe yang lingkaran putih objeknya masih kosong. Anda lihat di stake di sini masih kosong. Belum ada gambar ya. Belum ada apapun, pokoknya di sini masih bersih, masih kosong. Ya, di bagian ini belum diisi. Kalau sama saya diisikan apapun ya, terserah misalkan saya masukin teks atau garis atau apapun, maka di sini akan berubah menjadi warna hitam, yaitu dia keyframe dan punya isi. Nah, sekarang yang namanya keyframe ya, dia itu ya, yang namanya keyframe itu adalah frame kunci, di mana frame kunci itu berisikan yang namanya gambar atau objek ya. Jadi keyframe itu isinya adalah objek. Objeknya bisa gambar, bisa teks, bisa apapun lah. Jadi ketika keyframe ini dibuat, dia akan memiliki satuan waktu. Satuan waktunya segimana tergantung kita yang setting. Ya, tergantung kita yang setting. Kalau di sini ya, di keyframe yang ini satuan waktunya adalah dari frame 1 sampai 50. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada simbol kotak warna putih. Kotak warna putih ini artinya adalah akhir daripada keyframe. Ya, jadi yang ada lingkarannya ini disebut keyframe. Terus kotak warna putihnya ini disebut akhir dari keyframe. Sedangkan yang biasa ini yang polos nih. Ya, ini kan polos ya, nggak ada simbol kotak, tidak ada simbol lingkaran. Ya, ini disebut dengan frame biasa. Kalau kita men-setting ya, kita men-setting di area manapun di antara lingkaran hitam sampai daripada kotak warna putih, maka ini akan mempengaruhi semuanya. Segini nih, terpengaruhi nih dari sini ya, dari 1 sampai 50 ini semuanya akan terpengaruhi. Jadi teman-teman mau ngedit di sini ya, di sini, di sini, di sini, di sini, sampai di sini semuanya sama saja karena ini dianggap satu objek ya, seperti itu. Oke, di sini biar nggak bingung kita coba praktekkan saja ya. Di ini sama saya dihapus dulu biar nggak pusing ya. Ini klik kanan, saya pilih remove frame. Nah, di sini di layer 3 kita lihat di sini ada kotak warna hijau. Sama saya mau diubah ya, mau diubah di bagian sini. Ya, ini sama saya diganti jadi kotak warna kuning misalnya. Apa yang terjadi? Saya kan tadi mengedit di sini ya, di frame nomor 8.
ketika kita kembali kemanapun, maka semuanya jadi warna kuning. Karena ini jadi satu kesatuan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita mau mengubah yang awalnya hijau menjadi kuning, itu gimana caranya? Berarti kita harus membuat keyframe yang berbeda. Kita kembalikan lagi awalnya ini menjadi hijau ya. Nah, misalnya di bagian sini, saya mau membuat dia menjadi warna kuning. Di bagian sini sama saya diklik kanan. Di sini saya pilih convert to keyframe. Lalu ini saya ubah warnanya menjadi warna kuning. Maka ketika kita lihat di bagian sini, kotaknya warna hijau. Tapi di bagian sini, sampai sini ya, sampai belakang, kotaknya berubah menjadi warna kuning. Kenapa? Karena di bagian belakang di sini sudah berbeda keyframe. Tidak hanya mengurusi masalah warna, tetapi mengurusi juga posisi. Jadi kalau sama saya dipindahkan ke sini, maka dimulai dari frame nomor 1 sampai 14 posisinya di sini, sedangkan dari 15 sampai 50 posisinya di sini. Kita lihat ya. Dari 1 sampai 14 posisinya di sini. Ya, sampai 14 posisinya di sini. Mulai dari 15 posisinya berubah ke sini, seperti itu. Oke, kita kembalikan lagi ke posisi semula. Ya, sampai sini paham ya. Jadi keyframe itu punya masa waktunya ya, masa waktunya. Penandanya adalah ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau keyframe tersebut hanya berjalan di satu frame saja, itu bagaimana? Jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh saja. Misalnya katakanlah keyframe yang ini ya, jadi yang warna kuning ini dia hanya mau berjalan sebanyak satu frame doang. Bagaimana nanti simbolnya? Simbolnya kita lihat. Jadi di bagian sini harus berbeda keyframe lagi kan? Kita klik kanan, pilih convert to keyframe, lalu saya ubah di sini menjadi warna hijau lagi misalnya. Nah, teman-teman bisa lihat di keyframe nomor 15 ya. Di sini di keyframe nomor 15 framenya cuma satu. Kalau framenya cuma satu, maka simbol kotak warna putih ini nggak ada. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham di sini perbedaan antara layer dan frame. Di sini layer dan frame baru versi yang timeline movie clip ya. Nanti untuk yang timeline versi button akan saya jelaskan berbarengan dengan penjelasan dari button itu sendiri.
Oke, gitu aja mungkin ya yang saya bahas di video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Salam programmer dan salam programmer.